Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gue, Oik Yusuf dari Kompas Tekno. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan unboxing dari Redmi Pad. Nah, sekarang waktunya kita review lebih mendalam untuk melihat seperti apa kemampuan tablet perdana Redmi yang dibanderol seharga 3 jutaan ini. Langsung aja! Oke, jadi ini tabletnya Redmi Pad dari Xiaomi. Desainnya ini simple tapi kelihatan oke juga ya menurut gua. Terutama bagian punggungnya ini dengan material aluminium yang didesain unibody. Maksudnya unibody, dari bagian punggung dan pinggiran frame itu jadi kayak menyatu gini ya, nggak terpisah seperti umumnya di HP. Jadi dari bagian punggung dia langsung ke bagian framenya. Jadi kesannya itu lebih rapi dan lebih simple, sekaligus juga lebih enak dilihat. Varian di tangan gue ini adalah warna Moonlight Silver dan finishingnya matte, nggak licin di tangan. Di salah satu sudut ada brand Redmi yang untungnya ukurannya kecil dan agak nyaru dengan warna punggung, jadinya nggak in your face banget gitu. Kemudian di pojokan lain kita bisa ngelihat ada kamera belakang dalam modul persegi panjang yang ukurannya agak gede dan sedikit menonjol ini. Ini resolusinya 8 megapiksel dan bisa dipakai untuk motret maupun merekam video. Kedua tombol volume letaknya ada di bagian atas satu sudut dengan modul kamera belakang, demikian juga dengan tombol power. Ini tombol power aja by the way nggak merangkap fingerprint scanner. Jadi di Redmi Pad biometriknya itu cuma pengenalan wajah 2 dimensi. Atau kalau misalnya nggak mau pakai itu, kita bisa pakai password standar. Nah, di bagian sini juga kita bisa ngelihat ada 4 buah speaker dengan keluaran daya stereo dan teknologi audio Dolby Atmos. 2 speaker diletakkan di satu sisi, kemudian 2 lainnya ada di sisi yang berseberangan, mengapit konektor USB Type-C. Konektor USB Type-C ini digunakan untuk charging, transfer data, dan menyalurkan output audio sekaligus. Redmi Pad ini nggak memiliki konektor jack audio 3,5 mili sehingga kita perlu upaya lebih buat pakai earphone berkabel. Tapi sebenarnya kalian bisa aja colokin ke USB-C earphone-nya dengan memakai adapter seperti yang gue pegang ini. Jadi ini adapter USB-C ke audio 3,5 mili. Redmi Pad ini nggak memiliki konektivitas seluler, atau dengan kata lain nggak ada slot untuk kartu SIM. Tapi kita masih bisa menemukan slot untuk kartu memori microSD untuk ekspansi storage. Tabletnya sendiri di tangan berasa solid ya, tapi nggak terlalu berat karena bobotnya kurang dari 500 gram, itu sekitar 440 atau 450 gram bobotnya. Layarnya ini berdiagonal 10,61 inci dengan jenis panel IPS LCD, resolusinya 2000 x 1200 pixel dengan aspek rasio 5:3 yang nggak sepanjang 16:9, jadi dia cenderung lebih tinggi dikit ya. Bagian bezel alias bingkai di pinggiran layarnya ini lumayan tebal sehingga agak mengurangi area display. Tapi ya nggak terlalu masalah sih kalau buat gue ya, paling nggak ini jadi kayak ngasih area lebih untuk kita pegang dengan tangan. Oh ya, salah satu kelebihan layar dari Redmi Pad ini adalah sudah mendukung refresh rate sebesar 90 Hz. Dan soal bezel yang tadi di bagian atasnya, terbalik. Nah, kayak gini. Jadi di bagian atasnya itu ada kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel juga. Posisinya ada di samping atau di bagian atas ya kalau misalnya kita pakai tabletnya dalam orientasi landscape kayak gini. Jadi kalau misalnya kita video conference misalnya pakai zoom gitu, posisinya jadi ideal serupa dengan laptop kamera depannya. Kalau dari segi spesifikasinya, Redmi Pad ini ditenagai oleh Helio G99 yang merupakan chip kelas menengah dari MediaTek. Kalau kita lihat kinerjanya dalam benchmark itu kurang lebih setara dengan Snapdragon seri 600 ya. Untuk memorinya ada RAM dengan kapasitas 6 GB ditambah dengan RAM expansion 2 GB, berikut media penyimpanan 128 GB. Sementara itu, sistem operasi yang dijalankan adalah MIUI 13 berbasis Android 12. Jadi tampilan defaultnya itu kayak gini, semua ikon aplikasi ditaruh di home screen tanpa app drawer. Kemudian di bagian bawah ada dock yang memuat deretan ikon aplikasi tambahan. Ini yang sering diakses, jadi nggak berubah ketika kita geser.
home screen-nya. OS tablet ini mampu menjalankan skenario split screen alias membelah tampilan layar untuk menjalankan dua aplikasi sekaligus dalam multitasking. Caranya gampang, cukup buka salah satu aplikasi yang mau dijalanin. Terus kita buka menu Recent Apps dengan cara swiping dari bawah, kemudian tekan dan tahan jendela aplikasi yang mau dibuka dalam split screen. Nanti akan muncul beberapa pilihan. Nah, kita tinggal pilih opsi split screen yang ini. Nanti aplikasinya akan terbuka di setengah layar dan kita tinggal pilih aja mana aplikasi lain yang mau dibuka secara berbarengan. Kayak misalnya ini. Nah, kedua aplikasi pun sudah ditampilkan berdampingan dalam satu layar. Ukuran jendela untuk masing-masing aplikasi ini bisa diatur. Kita cukup geser-geser aja pembatasnya di bagian tengah. Nah, nanti ukuran jendelanya akan berubah dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Selain itu, ada juga opsi multitasking lainnya berupa floating window. Jadi jendelanya itu berbentuk kecil seperti di layar smartphone dan bisa kita geser-geser di layar tablet. Tapi nggak semua aplikasi bisa mendukung floating window ini ya, cuma aplikasi-aplikasi tertentu aja yang bisa dibuka berbarengan dengan aplikasi lain dalam floating window. Untuk refresh rate layarnya kita bisa pilih apakah mau default, ini untuk pengaturan otomatis berdasarkan jenis konten yang ditampilkan di layar, atau kita mau kunci misalnya ke 60 Hz untuk menghemat pemakaian baterai, atau 90 Hz untuk dapat motion yang lebih mulus. Kita juga masih bisa main game seperti PUBG Mobile di tablet ini dengan lancar, meskipun mungkin nggak dengan setting grafis atau frame rate yang paling tinggi ya. Tapi ya kalau soal game tergantung jenis dan kebiasaan kalian juga sih. Kalau gua nggak biasa main game jenis Battle Royale seperti PUBG di tablet yang gede kayak gini, jadi agak kurang nyaman aja gitu dari segi kontrol dan navigasinya. Game Mobile Legends juga bisa jalan dengan lancar, walaupun sekali lagi tergantung kalian juga ya, nyaman main game di tablet atau enggak. Selama pakai tablet ini sih gue nggak ngalamin hambatan dari segi kinerja. Paling nggak dalam aktivitas sehari-hari seperti browsing atau streaming video ya. Selain memiliki IPS A7R Mark V dibekali, semuanya bisa berjalan dengan lancar meskipun dijalankan sekaligus dalam mode split screen seperti ini. Kualitas layarnya ternyata cukup bagus meskipun panelnya IPS LCD, tapi kontras dan saturasi warnanya tinggi, jadi warna-warna kelihatan terang dan jernih. Rating tingkat kecerahannya 400 nits dan ternyata memadai juga untuk pemakaian di dalam maupun di luar ruangan, asalkan nggak persis di bawah sinar matahari yang terang banget. Ya masih kelihatan lah. Satu hal yang gue suka adalah 4 buah speaker di Redmi Pad ini yang suaranya terbilang lantang. Kualitasnya juga oke buat ukuran tablet, terutama vokalnya yang jernih, tapi frekuensi rendahnya nggak begitu terasa. Tablet ini kayaknya cocok buat streaming konten audio maupun video. Di YouTube pun kita bisa memilih untuk streaming dengan resolusi sampai 1440p. Kayak gini. Jadi kita bisa nonton konten video dengan layarnya yang jernih dan tajam. Satu yang gue sayangin adalah berbeda dari tablet seri Xiaomi Pad, Redmi Pad ini nggak punya aksesori pendamping berupa cover keyboard, sehingga membatasi kemampuan produktivitasnya. Sebenarnya kalian bisa aja menyambungkan keyboard Bluetooth lain, tapi ya kurang convenient aja kalau dibandingkan dengan keyboard cover yang memang dirancang untuk tablet ini. Kayaknya Xiaomi memang lebih memfokuskan Redmi Pad untuk keperluan entertainment, sesuai dengan slogannya, All-in-One Pad for Fun. Kalau kamera belakang kayaknya nggak terlalu penting buat tablet ya. Tapi Redmi Pad menyediakan sebuah kamera belakang 8 megapiksel dengan autofocus tapi tanpa LED flash. Kualitasnya sih kalah jauh kalau dibandingkan dengan HP-HP bikinan Xiaomi. Tapi ya kalau buat darurat masih bisa lah ya.
kamera depannya ini mungkin lebih penting karena biasa dipakai untuk telekonferensi seperti misalnya pakai Zoom. Dan kalau dari kualitasnya sih menurut gua ternyata cukup bagus, terutama kalau dalam kondisi cahaya terang kayak gini. Ya nggak kalah lah kalau dari kamera laptop. Kalau level cahaya turun di kondisi low light kayak gini, gambarnya masih bisa kelihatan dengan jelas. Gitu juga dengan gerakannya meskipun ya nggak sebagus di kondisi cahaya terang pastinya. Tapi overall masih oke lah. Supaya nggak ribet pas video conference, kalian bisa membeli flip cover untuk mendirikan tabletnya supaya nggak perlu pegangin kayak gini. Nah, sebenarnya disinilah keyboard cover bisa cukup membantu juga sih. Redmi Pad punya baterai 8000 mAh yang bisa bertahan lebih dari seharian atau bahkan lebih tergantung dari pemakaian. Kalau gue sih cuma pakai tablet ini untuk streaming, browsing, dan terkadang juga buka sosmed. Jadi pastinya daya tahan baterainya bisa lama banget. Kalau kalian main game atau terus-terusan nonton, pastinya daya tahan baterainya bisa berkurang ya. Oh ya, di kemasan penjualan Redmi Pad ada charger dengan keluaran daya mencapai 22 watt. Tapi Redmi Pad ini sebenarnya mendukung fast charging sampai 18 watt aja. Pas gue tes charging dari kondisi baterai kosong, pengisian dalam 30 menit mengisi sekitar 20% kapasitas baterai. Kemudian baterai terisi setengahnya dalam 1 jam, pengisian sampai penuh 100% memakan waktu sekitar 2,5 jam. Nah, Sobat Tekno, itu tadi review tablet perdana dari Redmi. Sesuai dengan slogannya All in One for Fun, Redmi Pad cocok digunakan untuk keperluan entertainment. Tablet ini andal soal hiburan, tapi sayangnya nggak dibekali dengan aksesori cover keyboard sehingga membatasi aspek produktivitasnya. Kalau kalian tertarik, Redmi Pad ini sudah mulai dijual di Indonesia dengan harga Rp3,5 juta. Untuk pilihan warnanya, selain Moonlight Silver tangan gue ini, ada juga varian Graphite Grey. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih udah nonton, gue Yusuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.